Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akfar 5B akan menjelaskan tentang uji tes satu sampel. Namun, di sini tim kami terdapat dari 4 anggota, yaitu ada Ferry Dwi Fardani, Novianti Dwi Anggraini, Zainal Arifin, dan Adinda Rizkika Khairunisa. Uji tes satu sampel ini termasuk dalam statistika parametrik. Menurut Supardi 2013, statistika parametrik adalah bagian statistika yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti syarat data berkala interval atau rasio, syarat pengambilan sampel harus random, berdistribusi normal atau normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogen atau homogenitas, model regresi linier, dan sebagainya. Tujuan uji T menurut Ismail 2018 untuk menguji dan mengetahui apakah rata-rata suatu data atau sampel secara statistik X-bar sama atau tidak dengan populasi mu. Uji T1 sampel merupakan salah satu uji statistika parametrik berdasarkan dari distribusi T. Uji T1 sampel digunakan untuk hipotesis yang sudah jelas arahnya positif atau negatif. Syarat uji T1 sampel antara lain, sampel yang digunakan diambil dari populasi adalah random. Data harus berdistribusi normal. Data berbentuk interval atau rasio. Digunakan pada data yang kecil di mana N kurang dari 25. Kemudian uji T1 sampel ini terdiri dari dua, yaitu one-tailed t-test dan two-tailed t-test. One-tailed t-test ada uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Uji pihak kiri biasanya digunakan bila H0 berbunyi lebih besar atau sama dengan dan H1 berbunyi lebih kecil. Contoh rumusan hipotesis H0 sama dengan daya tahan mesin pencetak tablet minimal 400 jam. Dan H1 sama dengan daya tahan mesin pencetak tablet lebih kecil dari 400 jam. Dan dapat ditulis H0 sama dengan mu lebih besar sama dengan 400 jam dan H1 mu kurang dari 400 jam. Kemudian uji pihak kanan biasanya digunakan apabila H0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan dan H1 berbunyi lebih besar. Contoh rumusan hipotesa, H0 sama dengan apotik A paling banyak menjual antibiotik 100 lembar per hari. Dan H1 sama dengan apotik A dapat menjual lebih dari 100 lembar per hari. Dapat ditulis H0 sama dengan mu kurang dari sama dengan 100 strip dan H1 mu lebih dari 100 strip. Ini adalah contoh gambar kurva. Kurva uji pihak kiri yaitu daerah penolakan HO-nya sebelah kiri dan uji pihak kanan daerah penolakan HO-nya sebelah kanan daerah penerimaan HO. Kemudian rumus uji T1 sampel ada dua, yaitu mencari nilai T hitung dan Z hitung. Di mana rumus T hitung sama dengan X bar dikurangi mu per S dibagi akar N. Dan Z sama dengan X bar dikurangi mu per sigma dibagi akar N, di mana T adalah nilai T yang dihitung dan Z nilai Z yang dihitung. X bar adalah rata-rata sampel, mu rata-rata populasi, S simpangan baku, dan N jumlah anggota sampel, sigma adalah standar deviasi. Penggunaan one-tailed t-test digunakan untuk teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Kemudian ciri-cirinya yaitu level pengukuran data yaitu interval dan rasio. Jumlah data minimal 30 sampel
Ciri utamanya terdapat nilai atau angka pembanding dan data berdistribusi normal. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu merumuskan uji hipotesis. Yang kedua, mencari harga jumlah F, jumlah Fx, dan jumlah Fx kuadrat dengan menggunakan tabel penolong. Yang ketiga, menghitung rata-rata data dengan rumus X bar sama dengan jumlah XI per N. 4. Menghitung simpangan baku. Dan 5. Menghitung harga T atau Z. Keenam, melihat harga T atau Z tabel. Ketujuh, menggambar kurva. Kedelapan, meletakkan T atau Z hitung dan T atau Z tabel dalam kurva yang telah dibuat. 9. Membuat keputusan pengujian hipotesis. Ini adalah contoh soal one-tailed test, yaitu Divisi Perencanaan dan Pengendalian Produksi atau PPC di perusahaan produksi jamu industri kecil-kecilan bernama Jamu Maju melakukan sebuah tindakan peramalan produksi bahwa dalam 1 bulan mereka berharap dapat menghasilkan 150 botol jamu beras kencur. Namun, setelah melakukan sebuah evaluasi produksi industri, ternyata hasil yang didapat setelah 1 bulan atau 30 hari pengamatan, rata-rata jamu yang dihasilkan adalah sebanyak 120 botol per hari dengan standar deviasi 40. Akankah dengan kondisi tersebut, ramalan divisi PPC adalah benar, sehingga dapat memenuhi target awal, dapat memproduksi jamu beras kencur sebanyak 150 botol. Gunakan taraf nyata 5% untuk mengujinya. Nah, langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis, di mana H0 sama dengan mu lebih dari sama dengan 150 dan H1-nya kurang dari 150. Kemudian menentukan taraf nyata, di mana A sama dengan 5%, yaitu sama dengan 0,05. Dan dihasilkan Z-nya yaitu min 1,64. Langkah 3 menentukan uji statistik. Dan Z-nya dihasilkan min 4,108. Langkah keempat menentukan daerah keputusan. Dan pada kurva ini daerah HO-nya ditolak di sebelah kiri. Dan langkah 5 mengambil keputusan. Kesimpulannya adalah karena Z hitung lebih besar daripada Z tabel dan menolak HO, artinya divisi PPC industri jamu maju target produksi itu sendiri tidak dapat memenuhi dan menguntungkan industri. Dan ini adalah contoh Z tabelnya. Kemudian lanjut ke two-tailed test. Uji dua pihak digunakan bila hipotesis 0 atau H0-nya berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatif H1 berbunyi tidak sama dengan. Contoh rumusan hipotesis H0, daya tahan berdiri tenaga teknis kefarmasian tiap hari sama dengan 8 jam dan H1-nya daya tahan berdiri tenaga teknis kefarmasian tiap hari tidak sama dengan 8 jam. Dapat ditulis H0 sama dengan mu sama dengan 8 jam. H1 mu tidak sama dengan 8 jam. Kemudian ini contoh gambar kurvanya. Penggunaan two-tailed test. Two-tailed digunakan untuk hipotesis yang belum jelas arahnya, apakah positif atau negatif. Contoh hipotesisnya, terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Maka penelitian ini menggunakan two-tailed karena arah hipotesis belum diketahui. Berikut adalah contoh soal two-tailed test. Seorang kepala puskesmas menyatakan bahwa rata-rata per hari jumlah kunjungan pasien adalah 20 orang. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, kemudian diambil sampel random sebanyak 20 hari kerja dan diperoleh rata-rata 23 orang dengan standar deviasi
rasi 6 orang. Harga alfa yang digunakan adalah 5%. Kemudian ini adalah contoh T-tabelnya, yaitu ketemu 1,729. Nah, langkah pertama yaitu menentukan hipotesis, di mana H0-nya sama dengan 20 dan H1-nya tidak sama dengan 20. Kemudian X bar yaitu 23, mu 20, S 6, dan N 20, DK 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Dan T hitungnya ketemu 2,24. Untuk melihat harga T-tabel, maka didasarkan pada DK, yaitu 19 dengan taraf kesalahan 5%. Maka diperoleh T-tabel adalah 1,729. Maka dapat digambar kurva sebagai berikut. Nah, H0 ditolak jika T hitung kurang dari T-tabel. Dan H0 diterima jika T hitung kurang dari T-tabel. Kesimpulannya, karena T hitung lebih dari T-tabel, maka H0 ditolak. Artinya, pada tingkat kepercayaan 95% terdapat perbedaan yang signifikan bahwa rata-rata per hari jumlah kunjungan pasien adalah 20 orang. Nah, perbedaan one-tailed t-test dan two-tailed t-test adalah one-tailed t-test pengujian satu arah digunakan untuk hipotesis yang sudah jelas arahnya. Sedangkan two-tailed t-test pengujian dua arah digunakan untuk hipotesis yang belum jelas atau belum diketahui arahnya. Materi ini diambil dari Sugiono 2007 Statistika untuk Penelitian Bandung Alfa Beta dan Sugiarto 2014 Dasar-dasar Statistik Farmasi Yogyakarta. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.